Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora Your Personal Tarot Reader. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah yang akhirnya menyadari dan mengakui tak bisa melepasmu pergi. Yang akhirnya menyadari dan mengakui tak bisa melepasmu pergi. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum ya, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang nggak cocok, wajar-wajar saja. Harus dipilah dan dipilih disesuaikan dengan kondisi dan keadaan kamu ya. Kalau kamu pingin energinya fokus cuma buat kamu 100%, silakan baca pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram. Oke, pembacaan di channel ini bisa berlaku untuk tua dan muda, bisa untuk pria dan wanita, yang penting 18 tahun ke atas, bisa untuk segala jenis hubungan ya, hubungan cinta segitiga, hubungan dengan pasangan sah, segi 6 dan teman-temannya ya. Dan juga bisa tertukar-tukar energinya, terbolak-balik kamu dengan orang yang kamu pikirkan, atau tertukar periode waktunya. Bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Tidak mengenal batasan expired karena sudah lama ya, karena namanya timeless, tidak mengenal batasan waktu. Kita lihat dulu, ada energi dari seseorang yang nampaknya mulai menyadari dan mengakui tidak bisa melepas kamu pergi. Menyadari dan mengakui tidak bisa melepas kamu pergi. Ada energi seperti apa? Ada energi grounding. Sepertinya orang ini sedang berusaha untuk grounding saat ini ya. Sedang berusaha untuk stabil dulu ya di dalam situasi dan keadaan dia, entah dalam keadaan keuangan, entah dalam perasaan, entah dalam pemikiran. Nah, ini juga mungkin sekali energi kamu juga lagi berusaha untuk grounding, lebih jejak, lebih realistis gitu ya. Lebih untuk mengamankan situasi dan keadaan dulu ya. Jadi ini adalah situasi di mana mungkin sedang sama-sama berusaha menenangkan diri untuk lebih stabil ya. Karena mungkin banget situasi di antara kalian juga mungkin banyak sekali risuh, banyak sekali kisruh di sana ya, ribet sini dan sana karena masing-masing mungkin ada masalah pribadi yang mana itu sangat mungkin berdampak terhadap emosi di dalam satu hubungan. Ketika kita kondisinya nggak sehat baik secara fisik ataupun mental atau keadaan, itu mungkin sekali berdampak sama perasaan ya. Date ya. Kalau Sora lihat di sini, mungkin sekali ya, yang menjadi mungkin salah satu isu dalam hubungan ini adalah ternyata orang ini masih kepingin untuk mengenal kamu lagi, masih pingin jalan lagi sama kamu, masih pingin kencan lagi sama kamu ya. Setelah apapun yang terjadi di dalam hubungan kalian, tapi di sini sangat mungkin sekali orang ini berharap untuk bisa jalan lagi atau dekat lagi sama kamu setelah situasi sudah lebih tenang. Jadi artinya dalam setelah situasi lebih stabil, perasaan dia beda ya. Ada not enough. Sepertinya hubungan kalian itu punya kendala terhadap situasi yang kurang kondusif. Kamu mungkin sekali berdiri dengan seseorang yang mungkin menyabotase ya, karena dia itu tidak yakin. Dia tidak yakin dengan dirinya sendiri, dia tidak yakin dengan situasi dan keadaan yang akan dia hadapi. Dia nggak yakin terhadap situasi keuangan kalian, situasi dan keadaan kalian tuh mungkin banget dia itu nggak yakin teman-teman ya. Dan di sini sangat mungkin ada pergesekan ego ya, ada pergesekan ego dan banyak sekali energi frustasi ya. Kamu mungkin capek ngadepin dia, lelah ngadepin dia, sementara di satu sisi juga dia insecure, dia punya insecure sendiri, kamu punya insecure sendiri. Sehingga mungkin sekali hubungan ini banyak mengalami penurunan ya teman-teman. Ada energi healthy choice. Sangat mungkin sekali berusaha ya, setelah situasi kurang kondusif, akhirnya mungkin sekali kalian memilih untuk mulai berpikir apakah memang mau dicoba lagi atau enggak, apa sih sebenarnya keputusan yang terbaik.
Jadi kamu mungkin banyak untuk fokus sama diri kamu sendiri, dia juga banyak mungkin fokus sama dirinya sendiri untuk segala sesuatu yang lebih baik untuk diri kalian masing-masing. Jadi ketika stres sama hubungan, ya udah, dia narik diri, kamu juga narik diri. Dan ada energi sunglasses. Namun ketika sama-sama menarik diri, sangat mungkin sekali dia ternyata masih mantauin kamu, masih belum bisa lepas dari kamu, ya, dia masih stalking kamu juga, dan mungkin begitu juga sebaliknya. Yang akhirnya mengakui tak bisa melepas kamu pergi. Ada isu apa lagi? Ada masalah apa lagi? Selain ada ketidakstabilan yang sedang diusahakan dan ada pertimbangan untuk bisa dicoba lagi, ada energi separation. Sepertinya ada energi perpisahan ya. Oke, jadi di sini ada energi yang mungkin dengan sadar atau terpaksa gitu ya, harus ada perpisahan baik fisik maupun energi yang membawa banyak energi kesedihan dan bitter ya. Artinya pisahnya ini pisah secara sakit gitu ya. Dan ketika ada perpisahan ini, ada energi seseorang ini kangen sama kamu, kepikiran terus soal kamu. Walaupun di satu sisi, mungkin sekali orang ini pun memang masih tidak yakin dengan yang namanya masa depan. Tapi energi kangen sama kamu itu sangat-sangat kuat sekali. Ya. Jadi mungkin sekali terpisah ya. Karena apa? Karena ya ada ketidakpastian, oke? Tapi di sini juga ada energi partying. Nampaknya karena mungkin belum pasti, kamu juga mungkin sekali berdealing dengan seseorang yang lebih banyak mungkin mengutamakan teman-temannya, atau dia itu sudah punya pasangan, sudah ada status tapi seperti masih single kayak gitu ya. Sehingga sangat mungkin banget di sini ada energi kamu mungkin merasa dia tidak fokus, lebih banyak kayak sendiri atau lebih siap untuk menjadi seorang single. Sehingga banyak dari kalian juga yang merasa itu tadi ya, kecewa, terluka kayak gitu ya, sehingga insecure sendiri, sehingga sangat mungkin banget juga menarik diri untuk healing. Kamu menarik diri untuk healing ya. Nah, ketika kamu menarik diri untuk healing, ada energi terpisah itu. Tapi di satu sisi lain, orang ini ternyata masih punya energi sayang sama kamu, masih ada kepikiran soal kamu ya. Cupid's arrow teman-teman ya. Karena gimana pun juga ternyata dia masih sangat tertarik sama kamu. Terlepas dari situasi dan keadaannya tidak mendukung, kalian terpisah, dia seperti kelihatannya mungkin cuek, lebih senang sendiri, tapi ternyata dia itu masih punya perasaan romansa yang kuat sama kamu. Yang akhirnya menyadari dan mengakui tak bisa melepas kamu pergi. Siapa orang ini? Ciri-cirinya seperti apa? The Hangman. Ya, orang ini memang penuh dengan situasi menggantung, banyak yang tidak yakin, banyak sikapnya yang seolah cuek gitu ya. Karena orang ini memang tipenya tuh kalau ada masalah, sangat mungkin sekali berharap masalah itu didiamkan bisa selesai ya. Jadi sikapnya itu berusaha untuk cuek dan mengikuti arus kalau ada masalah. Knight of Swords ya, orang ini cukup mempertahankan pemikirannya, orangnya juga terkadang terburu-buru karena impulsif teman-teman ya. Tapi kalau untuk masalah pikiran, orang ini sering sekali mempertahankan pikiran atau pendapat dia sendiri ya. Jadi dia fokus sama pikiran dan pendapat dia sendiri. Ada energi ini nggak dipakai ya, kartu penanda. Ada kartu juga The Magicians ya. Orangnya punya keinginan yang kuat, orangnya berorientasi sama aksi ya. Orang ini mungkin saja serba bisa, banyak talenta kayak gitu ya, tapi dia juga seorang single player. Jadi orang ini memang mengutamakan dirinya tuh cukup besar sekali. Ada King of Cups. Secara perasaan orang ini itu orang yang lembut, orang yang mungkin perasa, dia juga mungkin menjadi seorang pendengar yang baik buat kamu. Di sini secara perasaan dia juga punya energi perasaan yang kuat sama kamu teman-teman. Dan ada energi justice. Ini jelas dengan kuat terlihat ada potensi kalau orang ini punya hubungan karma dengan kamu. Ya, jadi pertemuan kamu dengan orang ini berhubungan dengan karma. Jadi mungkin ada sesuatu soal past life kalian, ada sesuatu soal di kehidupan sebelumnya atau di past life kalau kalian percaya konsep itu. Sekarang kita coba lihat apa yang dia rasakan sampai dia akhirnya harus mengakui ya, menyadari dan mengakui dia tidak bisa melepas kamu pergi. Oke.
Satu, karena dia merasakan sangat bahagia ketika dengan kamu. Nah, jadi ketika tidak ada kamu, sangat mungkin dia kehilangan kebahagiaan dia selama ini. Ya, ternyata jauh dari kamu, ya dia nggak benar-benar bahagia. Ternyata ada kamu banyak bisa bikin dia bahagia juga. Dan ada energi dia itu kangen. I miss being with you. Jadi orang ini jelas energi orang yang kangen sama kamu, teman-teman. Ya, jadi dia kangen untuk bisa bersama dengan kamu. Dan orang ini itu seperti capek untuk selalu menahan perasaan dia sama kamu. I hide my feelings. Dia mungkin menyembunyikan antara dia takut, dia nggak siap, kayak gitu ya. Tapi ada energi magnet yang sangat kuat sekali yang menarik dia itu ke kamu. I feel so drawn to you. Jadi orang ini seperti tidak bisa lepas dari energi dia merasa terkoneksi sama kamu, merasa sangat tertarik sama kamu. Dan ternyata di dalam diamnya dia diam-diam masih menunggu kamu. Ya, mungkin dia menunggu suasana hati kamu lebih baik. Mungkin dia menunggu saat yang tepat, makanya dia masih mantauin kamu. Karena ternyata di lubuk hati terdalam dia berharap masih bisa balikan. I wish we could go back. Ya. Kamu hanya tidak melihat ada energi dia merasa sedih, merasa sangat-sangat keterhilangan karena energi kangennya sangat kuat sekali. Dia pingin untuk bisa melihat atau berkoneksi sama kamu langsung, mungkin sekali secara fisik juga dia sangat inginkan kamu, ya. Dan ada satu energi panggilan, dia itu pingin banget untuk bisa terulang semua dari awal. I want to start over, ya. Karena memang ada energi kekaguman dia ke kamu yang belum hilang. Kamu banyak membawa energi inspirasi buat dia. Kamu juga cerdas buat dia. Kenapa akhirnya dia menyadari dan mengakui tak bisa melepas kamu pergi? Langsung keluar beberapa kartu ya. Pertama adalah pas ya. Sepertinya dia melihat dia melihat apa yang sudah pernah terjadi di antara kalian. Ya, apa saja historinya di antara kalian sebelumnya seperti apa, dan ini juga sangat mungkin dia merasakan koneksi past life sama kamu, ya. Jadi kamu tuh bukan seseorang yang terasa asing buat dia. Dan ada energi purpose. Dia juga melihat bagaimana kamu selama ini sudah sangat berkorban, sudah sangat berdedikasi untuk menunjukkan cinta kamu sama dia. Jadi ada energi dari seseorang yang mulai takut kehilangan. Seseorang yang memang sudah akan berkorban, berdedikasi gitu loh. Dan energi itu sangat nyata present. Pada saat ini energi itu sangat-sangat nyata. Individuality, kamu juga membawa energi keunikan tersendiri. Energi kamu tuh sangat berbeda dengan energi orang lain. Yang dia rasakan kamu juga menjadi sesuatu energi yang sangat berbeda. Ada energi joy, kamu juga membawa kebahagiaan, membawa keceriaan. Terus habis itu kamu juga membawa happiness buat dia. Dan yang pastinya kamu punya energi loyalty. Dia sangat-sangat merasa energi kamu tuh setia, selalu mendukung dia, selalu ada buat dia, berkorban buat dia. Di sini ada energi ketakutan kalau dia akan kehilangan itu. Dan ketika kamu mengikhlaskan orang ini, ketika kamu energinya sudah let go dia, justru di sanalah energi cinta kamu sangat-sangat kuat dia rasakan. Dia jadi menyadari dan mengakui kalau dia nggak siap lepasin kamu pergi. Ya, orang ini seperti ada perubahan pikiran, change mind di Phoenix. Oke, maaf ya, tadi aku lupa untuk harus di silent dulu. Ada energi seseorang yang mungkin sekali berubah pikirannya. Jadi mungkin awalnya dia tidak berpikir untuk serius sama kamu, awalnya dia tidak berpikir untuk kembali sama kamu, tapi ternyata sekarang ada pikiran dia pingin kembali, pingin rekindle, pingin bersatu, kayak gitu, ya. Karena ada energi evolution, sepertinya cinta dan hubungan dengan kamu banyak membawa dia bereformasi, berubah, ada energi perubahan di sana, ya. Karena kamu juga membawa energi harmoni untuk dia, ya. Kamu banyak membawa energi harmoni, kamu banyak membawa energi support, kamu bawa energi penyeimbangan, ya. Karena ternyata tidak ada kamu, tidak ada hadirannya kamu dalam hidupnya itu malah membawa energi patah hati, kecewa, luka.
ya. Karena dia ternyata sangat down dan sangat sedih ketika mungkin kamu tidak lagi mencari dia, kamu juga fokus sama diri kamu sendiri, makanya dia kepingin kamu kembali. I want you back, ya. Karena memang hanya kamu salah satu yang bisa dia sangat percayai, ya. Aku nggak tahu lagi gimana caranya, aku juga mungkin nggak tahu gimana untuk mewujudkannya, tapi aku menginginkan kamu kembali, ya. Karena bersama dengan kamu dia bisa menjadi diri dia padanya, ada energi freedom, teman-teman, ya. Apalagi kamu juga membawa energi respect, ya. Kamu banyak menghormati, banyak menghargai, gitu ya. Apalagi yang dia inginkan dari kamu? Dragonfly, dia pingin untuk adanya perubahan, change. Dia pingin ada sesuatu yang berubah, ya. Dia pingin ada energi perubahan. Dia juga pingin ada energi yang lebih positif, ya. Walaupun dia tahu ini adalah sesuatu yang beresiko, taking a chance, dia tidak yakin apakah kamu mungkin masih mau untuk apakah kamu mungkin masih mau untuk memberikan dia kesempatan, teman-teman, ya. Dia akan mencoba menawarkan cinta sama kamu, unconditional love sama kamu, ya, walaupun dia tahu itu penuh dengan resiko, teman-teman, ya. Kamu belum tentu mau terima dia kembali. Karena sepertinya begitu banyak hal yang membuat dia terkenang-kenang soal kamu yang nggak bisa lepasin kamu. Sora, kalau kami lanjutkan, apakah yang akan mungkin terjadi dalam hubungan kami? Ya, ada energi Eight of Swords, ya. Sepertinya sudah banyak dari kalian yang sudah terlanjur stres, sudah terlanjur frustasi, sudah terlanjur pesimis dalam menjalankan hubungan ini, ya. Jadi banyak dari kalian yang sepertinya sudah trauma mendalam, apalagi untuk yang dihadirkan orang ketiga, ya, Seven of Swords, ya. Jadi kalau dipaksa untuk dilanjutkan, yang ada nanti hubungannya seperti enggak tenang, teman-teman, ya. Jadi ini cuma bisa dilanjutkan kalau memang sudah bisa let go, sudah bisa ikhlas, dan sudah bisa memaafkan, ya. Karena sepertinya energinya banyak dari kalian yang sudah keburu pesimis, gitu ya, terhadap situasi dan keadaan. Tuh, banyak dari kalian yang sudah kepingin untuk move on sebenarnya, ya. Jadi bisa berarti dua. Satu, ada yang kepingin move on, ya, tapi ada juga yang artinya progressing. Artinya kalau seandainya kamu mau memberikan kesempatan sama hubungan ini perlu waktu untuk jangka panjang untuk bisa berprogres. Berarti artinya nggak bisa instan, teman-teman, kayak gitu loh, ya. Tapi kalau memang banyak dari kalian yang merasa aku pingin fokus dulu sama diri kamu diri sendiri, silahkan. Karena sepertinya banyak dari kalian yang lebih mengutamakan diri sendiri, self love, ya. Dan yang mungkin bisa jadi pertimbangan kamu adalah kamu bisa lihat nanti apakah sosok ini bisa menjadi seseorang yang bertanggung jawab atau tidak, responsibility, ya. Kalau dia menunjukkan dia bisa tanggung jawab, dia bisa ada perubahan jadi sosok yang lebih bertanggung jawab, gitu ya, kamu bisa pertimbangkan. Yang pastinya ada energi spontaneity, ya. Artinya segala sesuatu itu bisa saja terjadi begitu saja, teman-teman. Artinya banyak energi yang terjadi di sini pun adalah energi yang spontan, energi yang real, langsung terjadi. Jadi sebelum kamu ambil keputusan yang spontan, kamu boleh pikirkan dulu apakah dia bertanggung jawab atau tidak. Tapi apapun keputusan kamu juga harus bertanggung jawab sama keputusan kamu. Aku terakhiran ini selalu dapat pesan bahwa banyak dari kita itu yang mengambil keputusan lalu menyesali keputusan itu dan sebagainya. Jadi perlu lebih concern sama keputusan sendiri. Intinya seperti itu, ya. Kalau dibilang niatan dia gimana, Sora lihat di sini ada energi transformasi pikiran, gitu loh, ya. Karena memang ada hasrat yang masih sangat kuat sama kamu, ya. Seduction di sini, hasrat secara fisik ataupun hasrat secara seksualitas, gitu loh. Untuk teman-teman yang kepingin untuk beli gelang kelembutan bulan, berhubung masih ada, silahkan dibeli, ya, teman-teman. Transparan warnanya, ya, cantik sekali. Harganya 250.000 di Tokopedia Sora, 270.000, bebas mau dibeli di mana, ya. Linknya sudah ada di bawah. Bisa menarik energi feminim, bisa membawa energi saling mengisi, saling energinya juga memberikan kenyamanan, kayak gitu, ya. Dan juga membuat intuisi untuk semakin kuat. Jadi kamu yakin dengan keputusan dan hal-hal yang kamu pikirkan, ya, teman-teman. Bintang adalah harapan positif dan kamu diharapkan dapetin divine maskulin kamu. Ya, ini bagus banget,
ya, lembut energinya, khususnya yang sering emosional, marah-marah, nggak bisa tenang. Oke, silahkan dibeli. Untuk yang sudah beli, terima kasih banyak sudah beli dan sudah mendukung. Karena sekarang stoknya sudah tinggal dikit, jadi kalau sudah habis aku tidak bisa restock lagi. Ya teman-teman ya, aku kasih, aku kalau restock itu mesti ambil yang banyak teman-teman. Oke, ada astrologi yang terungkap. Ada Scorpio, Aries, Scorpio lagi, Virgo, Cancer, Aries, Scorpio, wow banyak sekali Aries dan Scorpionya. Dan ada Pisces, dicek ya. Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba ke alfabetnya. Untuk teman-teman yang kepingin untuk baca pribadi, teman-teman baca pribadi berbayar, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot. Bisa untuk meet up, yang mau ketemu langsung ya, kocok kartu dan ambil kartu sendiri, silahkan. Untuk yang kepengen untuk online juga bisa, apalagi yang kepingin untuk dibacakan seperti di video ini, teman-teman mungkin ada dari kalian yang mau lihat video ini, nanti jadinya pas sempat bisa dinonton diulang-ulang, kayak gitu ya, bisa lihat dengan jelas seperti apa. Karena namanya untuk baca pribadi itu pasti jauh lebih lengkap, jauh lebih fokus energinya ya. Karena aku juga akan bacakan analisa kecocokan dan analisa karakter di sana yang tidak bisa dipungkiri karena sudah bawaan lahir. Atau kamu mau baca bazi buat yang seneng presisi yang tinggi, buat tahu jalan hidupnya seperti apa, mau lihat potensinya seperti apa, apakah memang jodohnya sulit, ataukah memang nikah 2 kali, atau gimana. Ya, itu akan kelihatan. Kita lihat ya alfabetnya. S, J, L, E. Ada yang masih menjadi rahasia, masih tanda tanya. M, B, G, R, G, B, U, H, O, J, K. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa Sora tunggu belanja dan personal readingnya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.